Kesorotan lain, saudara, kinerja emiten adalah hal yang terutama dinanti oleh para investor. Nah, kini ada cara mudah yang bisa dinikmati para investor, yaitu melalui Public Expose Live. Kita akan langsung berbincang apa saja acara yang akan ditawarkan di Public Expose Live, langsung bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, Pak Hasan, ini sudah 2 kali berarti ya BEI membuat public expose. Tahun lalu bikin, tahun ini bikin lagi karena masih pandemi. Akhirnya dibuat lagi public Betul. expose live. Nah, ini kenapa akhirnya dibikin lagi, Pak, yang kedua kalinya? Apakah tahun lalu gelaran ini terbilang sukses? Ya betul sekali, ini yang kedua kalinya nih kami di Bursa Efek Indonesia tentu bersama SRO yang lain, ada PT KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan juga KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya kami harus lakukan secara live atau full virtual ya Mbak Paskalis, mengingat kondisi pandemi. Sebetulnya beberapa tahun sebelumnya kita tetap lakukan tapi bisa kita lakukan secara fisik. Nah tahun lalu memang betul tercatat minat dan antusiasme yang luar biasa tinggi dari publik secara umum ya, terutama para investor kita untuk ikut mengikuti perkembangan perusahaan tercatat dengan mengikuti Public Expose Live. Tahun lalu tidak kurang 41.000 peserta yang kami catat hadir dan menyimak gitu ya Public Expose Live ini. Jadi tahun ini kami berharap angka itu dapat terlampaui dan kembali sukses menarik minat publik secara luas. Oke, tapi ada evaluasi nggak sih, Pak, dari gelaran tahun lalu tentu supaya tidak terjadi lagi kesalahan di tahun lalu dan bisa semakin baik public expose tahun ini? Ya betul sekali, jadi tahun ini ada kekhususan nih, kami memahami betul minat penempatan investasi calon investor itu beragam dan tersebar di hampir seluruh sektor dan industri yang ada di pasar modal atau di bursa efek kita Mbak Paskalis. Karenanya tahun ini kami mengundang tidak kurang dari 50 perusahaan tercatat atau saham-saham yang tercatat di bursa yang kami pilih mewakili hampir seluruh industri dan sektor yang ada tersebut. Oke, ada 50, ini berarti jumlahnya sebenarnya bertambah, Pak, dari yang tahun lalu atau bagaimana? Ya, jadi ini kan kami selenggarakan juga untuk menandai dan memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal kita di tahun ini. Nah, kalau tahun lalu kami selalu mengkaitkan dengan angka peringatan diaktifkannya kembali gitu ya, misalnya 43, 42 dan seterusnya. Nah, tahun ini kami melihat karena minat yang luar biasa tinggi, kami menyediakan bahkan lebih dari itu, jadi ada 50 lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tadi ada keberagaman yang mewakili hampir seluruh industri dan sektor yang ada. Oke, ada seluruh sektor, jumlah emitennya juga bertambah jadi 50. Ini tentu dinanti oleh para investor yang pengen tahu bagaimana kinerja emiten-emiten di bursa. Nah, paling penting nih Pak untuk investor, gimana cara daftarnya? Ya ini mudah sekali sebetulnya dan memang terbuka untuk seluruh publik ya, tanpa dipungut biaya, ya gratis ini Mbak Paskalis dengan mengunjungi website kami ya di www.idx.co.id. Nanti ada kolom perusahaan tercatat dan event Public Expose Live ini. Nah silahkan teman-teman publik, terutama investor, calon investor, rekan-rekan media, akademisi, analis untuk mendaftarkan diri. Di sana juga tersedia jadwal lengkap, ya 50 ini akan tersebar karena akan diselenggarakan mulai tanggal 6 September sampai dengan tanggal 10 September nanti. Jadi nanti dapat dipilih apakah akan mengikuti keseluruhan 50 paparan dari emiten tersebut atau akan memilih jadwal sesuai dengan ketersediaan waktu teman-teman peserta semuanya. Oke, sekali daftar kita bisa akses semua berarti ya Pak? Betul sekali. Oke, ini berbayar nggak sih untuk para investor? Sekali lagi ini tidak berbayar, ini kami persembahkan betul-betul sebagai bagian dari kami untuk menyodorkan keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada publik dengan menghadirkan emiten-emiten terbaik ya. 50 ini misalnya kita sebut ada dari telekomunikasi, Telkom Indonesia, perbankan diwakili oleh BBCA, BCA, Bank Mandiri, BRI, Bank Syariah ada BTPN Syariah, ada Bank Syariah Indonesia gitu ya. Lalu dari sektor lain pun terwakili, ada Pegas, ada MNCN, KLBV ya, untuk farmasi dan seterusnya. Ini tidak berbayar, silakan mendaftar, memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan langsung dari manajemen dan direksi perusahaan
terkait kondisi terkini perusahaan dan juga rencana-rencana pengembangan bisnis ke depan serta prospek pengembangan usaha dan operasionalnya. Oke, melalui Public Expose Live dimulai tanggal 6 September nanti. Tanggal 6 September, betul. Betul. Pak Hasan tadi bilang tahun lalu ada 41 ribuan lah yang ikut. Ini jumlahnya cukup Iya. besar karena keuntungan Iya. digital nggak hanya yang di Jakarta bisa ikut, tapi seluruh Indonesia bisa ikut. Nah, dengan adanya Public Expose ini Pak, apakah BEI menargetkan melalui acara ini bisa ada penambahan investor kah? Betul sekali. Jadi kalau melihat kondisi yang sama ya di tahun lalu, memang kami mencatat biasanya setelah penyelenggaraan Pubex Live yang bersamaan gitu ya, menghadirkan banyak sekali emiten sekaligus, calon-calon investor yang mengikuti itu kemudian berminat untuk membuka rekening, menjadi investor di pasar modal, dan mulai memilih saham-saham terbaik di portfolionya. Jadi jumlahnya kami harapkan akan bertambah. Dan ini juga akan meningkatkan sedikitnya aktivitas transaksi mereka karena kejelasan informasi yang diperoleh, kemudian memudahkan pengambilan keputusan untuk investasi dengan cara membeli atau menambah portfolio saham yang sudah pernah ada sebelumnya di portfolio mereka. Tercatat tahun ini misalnya rata-rata nilai transaksi harian kita sudah jauh meningkat gitu ya, di angka 13,2 triliun rupiah per harinya. Kalau dibandingkan tahun lalu di angka 9,2 triliun. Ini juga menunjukkan bagaimana event-event yang mendekatkan keterbukaan informasi kepada investor, mendorong juga peningkatan transaksi, aktivitas, dan pendalaman pasar di pasar modal kita. Oke. Jadi kalau berarti bisa disimpulkan bahwa memang acara ini salah satu yang berkontribusi atas penambahan transaksi dan juga jumlah investor ya Pak? Betul sekali, karena keterbukaan informasi kan menjadi kunci ya untuk perlindungan kepada investor dan lebih memberikan keyakinan kepada investor untuk mengambil posisi dengan memilih saham-saham terbaik yang informasinya sangat lengkap mereka dapatkan gitu. Oke, tentu harapannya tidak hanya berhenti sampai 13,2 triliun saja per hari transaksinya, tapi bisa terus bertambah untuk transaksi per hari di Bursa Efek Indonesia. Terima Betul sekali, kasih semoga. banyak Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu, Pak Hasan. Terima kasih, sehat-sehat selalu Mbak Mas Kalis.